Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita ketemu dalam kajian kitab Silsilah Al-Manahi Syar'iyyah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah. Para ikhwah, kita masih membicarakan terkait dengan zakat ataupun sedekah. Kita masuk pada babun nafis sadaqati fid dawabi warraqiqi illa sadaqatul fitr. Bab tidak ada zakat untuk kendaraan, hewan kendaraan dan juga hamba sahaya kecuali hanya zakat fitrah. Artinya apabila seorang muslim punya kendaraan, kalau dahulu hewan kendaraan, kalau sekarang kendaraan. Dia punya kendaraan berapapun dia punya, misalnya di keluarganya ada 10 orang, masing-masing punya mobil mahal-mahal misalnya. Maka walaupun jumlah nominalnya jika ditaksir itu banyak, maka tidak ada zakatnya. Ya, tidak ada zakatnya. Kendaraan tidak ada zakatnya. Semahal apapun kendaraan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian juga hamba sahaya. Walaupun hamba sahaya itu merupakan hak milik seseorang, bisa diperjualbelikan, namun hamba sahaya itu tidak ada zakatnya. Tidak ada setiap 10 hamba sahaya maka zakatnya 1 hamba, enggak ada. Demikian ikhwah, ya. Jadi terkait dengan kendaraan, terkait dengan hamba sahaya tidak ada zakatnya, ya. Sekali lagi, semahal apapun kendaraannya, ya, sebanyak apapun kendaraannya, maka tidak ada zakatnya. Terkecuali jika kendaraan itu dijadikan bahan dagangan. Dia yang memperjualbelikan mobil misalnya, jual beli mobil, maka mobil itu akan dikeluarkan sebagai zakat perdagangan. Tapi kalau yang dipakai hari-hari, ya, si bapak punya mobil 3, ibunya 3 misalnya, anaknya masing-masing 2, ini bisa banyak mobilnya, maka tidak ada zakat untuk mobil. Sekali lagi, kecuali kalau dia jual beli mobil, maka zakatnya bukan zakat mobil, tapi zakat perdagangan, ya, zakat perdagangan. Kopi ada nggak zakatnya? Nggak ada juga zakat kopi. Demikian ikhwan. Kemudian an Abi Hurairah, kecuali zakat fitrah. Maksudnya untuk hamba sahaya itu ada zakat fitrah.
Si hamba sahaya ini yang wajib menzakatkannya adalah tuannya setiap tahun zakat fitrah, ya. Namun dikategorikan zakat harta tidak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa 'alal muslimi fi farsihi wa gulamihi shadaqah. Tidak ada zakat bagi kendaraan seorang muslim dan juga hamba sahayanya, ya, tidak wajib dizakatkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Min fiqhil bab, di antara fikih bab, laisa 'alal muslim shadaqatun fima yamlikuhu min 'abidin wa khailin, bahwasanya tidak ada kewajiban zakat dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim jika zakat tersebut, ya, jika zakat tersebut berupa hamba sahaya atau berupa kuda. Kalau dulu kan memang kendaraan itu kuda, unta. Kalau unta gimana ya? Unta ada nggak zakat unta? Unta kan kendaraan tuh, ada nggak zakat unta? Hah? Ikhwah, kalau dia peternak unta maka ada zakatnya, ya, ada zakatnya. Tapi kalau dia jadikan unta hanya sebagai kendaraan maka tidak ada zakatnya. Itu di ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Fahiya min ma'fuwin anhu, yang seperti ini termasuk yang dimaafkan. Li hadis Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, qad afautu lakum 'anil khaili war raqiq, aku sudah maafkan untuk kalian terkait dengan zakat kuda dan hamba sahaya. Fa'addu zakatal amwali min kulli arba'ina dirhaman, maka bayarkanlah zakat harta kalian setiap 40 dirham. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Nomor 2, man malaka 'abdan wajaba 'alaihi ikhraju shadaqatil fitr. Barang siapa yang punya hamba sahaya, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah si hamba sahaya. Ya. Sebagaimana seorang suami, kemudian dia harus menzakatkan istrinya, zakatkan anak-anaknya, termasuk juga hamba sahayanya, dia zakatkan sebagai, dia keluarkan zakat fitrahnya. Itu yang ada, ikhwan. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fil 'abdi shadaqatun illa shadaqatul fitr. Tidak ada zakat dari seorang hamba kecuali zakat fitrah. Qala Ibnu Hibban fi sahihihi, berkata Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, fi hadzal khabar dalilun ala anna al-'abda la yamlik. Dari berita ini jelas menunjukkan bahwasanya hamba sahaya itu tidak memiliki apapun. Artinya hamba sahaya itu adalah orang yang dimiliki. Jadi dia tidak punya milik apapun. Apa saja yang dimiliki oleh si hamba, maka itu adalah milik tuannya. Demikian ikhwah, bukan milik si hamba. Misalnya si hamba punya duit nih, kemudian dia beli sepeda motor. Sepeda motor itu punya tuannya. Bahkan uang yang dia miliki juga punya tuannya. Jadi hamba sahaya itu tidak memiliki apapun, terkecuali kalau si tuan mengatakan kamu boleh menebus dirimu. Kalau engkau punya uang 50 juta, aku bebaskan. Silakan mau kontan atau mau kredit, dan silakan kamu bekerja. Demikian ikhwah. Berarti dalam masalah ini, ya, dia sudah bisa bekerja untuk mencari duit untuk menebus dirinya. Demikian. Tapi kalau tidak ada perjanjian seperti itu, apa yang dimiliki seorang hamba, maka
itu dimiliki oleh tuannya. Dengan artian hamba tidak memiliki harta apapun, bahkan dia yang dimiliki oleh tuannya. Idil Mustafa sallallahu alaihi wasallam aujaba zakatul fitri ala allati tajibu ala al-'abdi ala malikihi inda anhuduna. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah bukan terhadap si hamba sahaya, tapi terhadap si tuannya. Nomor 3, yajuzu akhdhu sadaqati 'anir raqiqi wal khayli idza tatawwa'a malikuha. Tapi kalau si tuan mau mengeluarkan zakatnya baik dari harga hamba sahayanya atau harga kendaraannya, maka dibolehkan tapi nggak wajib. Tatawwu. Misalnya begini, saya punya 5 kendaraan, ya. Kendaraan semuanya harganya harga 1M semua misalnya. Berarti kalau 3, kalau 5M. Ya. Ini kan nggak ada zakatnya walaupun mahal-mahal kendaraannya. Tetapi kalau bagi si pemilik mau mengeluarkan zakatnya sebagai tatawwu, sunnah bukan wajib, boleh. Maka dihitunglah setiap tahun 5 miliar, 2,5% dari 5 miliar saya keluarkan zakatnya. Tapi bukan atas nama zakat wajib, tapi atas nama zakat sunnah. Boleh. Itu dia, ya. Yadullu ala dzalika marau Harithatu bin Mudrib. Hal ini bisa dibuktikan dari yang diriwayatkan oleh Haris bin Mudrib. Qala, dia berkata, ja'an nasun min ahli Syam ila Umar. Bahwasanya orang-orang ahli Syam datang menghadap Umar bin Khattab. Faqalu, dia katakan, inna qad asabna amwalan khailan wa raqiqan. Dia katakan, kami memiliki harta yang cukup banyak, terdiri dari kuda-kuda dan hamba sahaya. Terdiri dari kuda-kuda dan hamba sahaya. Nuhibbu an nakuna lana fiha zakat wa tahuran. Zakatan wa tahuran. Saya lebih suka kalau ini dikeluarkan zakatnya sebagai pensuci harta tersebut. Kan sebenarnya kalau kuda tidak ada. Ingat, kuda bukan yang dijual beli, kuda memang untuk kendaraan. Ya, dijadikan kendaraan. Tidak ada zakat kendaraan, tapi kami ingin keluarkan zakatnya. Begitu. Kami ingin keluarkan zakatnya. Faqala ma fa'alahu sahabiyya qabli fa'af'aluhu. Kemudian berkata Haris bin Mudrib, apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatku terdahulu melakukannya sebelumku, maka aku lakukan. Artinya aku hanya bisa melakukan apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Yang nggak pernah mereka lakukan, aku tidak lakukan. Itu dia. Ya seperti yang lalu kan, ketika si pemilik ternak memberikan ternak yang terbaik kepada si pemungut zakat. Kemudian si pemungut zakat Rasulullah ini katakan enggak berani dia ambil. Kalau kamu mau beri hartamu yang terbaik, coba tanya Rasulullah. Kalau beliau katakan ya silakan kamu berikan, maka saya ambil. Tapi kalau tidak, saya enggak berani mengambil, karena perintahnya itu tak boleh mengambil harta yang paling baik. Kan setiap 40 ekor kambing 1 zakat. Tidak boleh diambil yang paling besar, paling tinggi, nggak boleh. Tidak boleh juga yang paling kurus, krempeng, cungkring, nggak boleh juga. Ya, ambil yang pertengahan. Demikian. Tapi sepemilik ternak nggak mau, dia mau yang pertengahan. Saya mau yang paling bagus. Ini gimana sih gitu? Saya pengen yang paling bagus. Nah, jarang-jarang kan orang gini kan. Saya kepinginnya yang paling bagus yang mau saya berikan, nggak mau yang pertengahan. Kata si pemungut zakat ini, enggak, saya nggak berani. Begitu ikhwah. Masya Allah, si pemungut zakatnya tawadu, yang memberikan juga dermawan. Demikian ikhwah. Akhirnya aku nggak berani mengambilnya. Tapi coba kamu tanya aja Rasulullah. Kalau Rasulullah kata izinkan, aku ambil. Kalau enggak, aku nggak berani ambil.
Demikian ikhwah. Begitu juga ini. Ya. Aku tidak berani mengambilnya kecuali yang pernah dilakukan oleh para sahabat-sahabat. Fastasyara ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa fihim Ali. Lantas Haris bin Mudrib minta pendapat sahabat-sahabat Rasulullah, di antaranya Ali bin Abi Thalib. Faqala Ali. Lantas Ali berkata, huwa hasanun. Oh, kalau itu bagus, enggak masalah. Illam takun jizyatun tu'khadhu biha ratibuh. Selama itu bukan termasuk jizyah, ya, bukan upeti ini. Jadi intinya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kalau kita mau mengeluarkan zakat padahal kita belum wajib zakat, boleh kita mengeluarkan zakatnya. Tapi enggak wajib. Misalnya zakat harta berapa gram emas? 85. Dia masih punya 5 gram. Saya zakatkanlah nih 2,5% dari 5. Boleh nggak? Boleh, silakan. 5 gram misalnya, kalau harganya kita genapkan saja 1 juta 1 gram, berarti dia punya 5 juta. 2,5% dari 5 juta berapa? Berapa? 40 ribu. Berapa? 125 ribu. Ya, 125 ribu. Demikian. Boleh. Tapi ingat, itu bukan wajib. Ya, itu bukan wajib. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Atau setiap kali dia jualan dapat duit 100 ribu, wah, zakatkan 2,5%. Berarti 2 cepek limpul gitu. Ya, 250 perak. Ya, kalau 100 ribu. Ya kan? 250 kan? 2.500, ya, 2.500. Boleh, silahkan. Ya, tapi ingat, itu nggak wajib. Ya, itu tidak wajib. Intinya kalau setiap ibadah yang terkait dengan harta, kalau ditambah itu bagus. Yang nggak boleh dikurangi. Itu dia, nggak boleh dikurangi. Nisab kita misalnya kita 2,5% kan kita keluarkan kalau sudah sampai nisab 1 haul. Saya nggak maulah 2,5% sedikit kali. Saya mau 50%. Silakan, nggak apa-apa. Yang nggak boleh kalau minta diskon dari 2,5%, itu baru nggak boleh. Dia minta 1,5% aja, nggak boleh. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Qala Ibnu Khuzaimah, berkata Ibnu Khuzaimah, fa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi anna laisa sebentar. Fa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi anna laisa fi arba'i minal ibil sadaqah illa ayyasha rabbik illa ayyasha rabbuha. Sunnah Nabi bahwasanya tidak ada bahwasanya unta apabila masih 4 ekor tidak ada zakatnya kecuali jika diinginkan oleh tuannya. Zakat unta kemarin berapa ekor? Nisabnya. Kalau kambing 40, kalau unta berapa? Kalau unta 5 enggak salah. Ya. Kalau tidak salah unta 5. Tep. Kalau 5 ekor unta ada zakatnya. Tapi kalau hanya 4 ekor belum ada. Hanya saja kalau dia mau keluarkan boleh, silahkan. Itu ikhwan. Kemudian wa qauluhu fil ghanam. Adapun ucapannya terkait dengan kambing. Fa idza kanat saimatur rajuli naqisatun min arba'ina syatun wahidatun. Apabila seorang memiliki kambing ternak sebanyak 40 kurang 1 ekor, berapa jadinya? 39. Memang repot kali bahasanya. 40 kurang 1 ekor. Artinya dia hanya memiliki 39 ekor. Dia kan kalau dizakati 40 baru zakatnya 1 ekor. Dia nggak sampai 40, masih 39. Jadi falaisa fiha shadaqah, nggak ada zakatnya. Karena belum sampai nisab. Nisabnya 40 ekor. Illa ayyasha rabbuh, kecuali kalau pemiliknya mau. 39 ekor belum wajib zakat, tapi udah dikeluarkan aja zakatnya 1, boleh, nggak ada masalah. Padahal belum sampai nisab. Kemudian
Wa fi riqqatin rubu'ul usyur. Demikian juga perak harus dikeluarkan 2,5%. Fa illam yakun illa tis'ina wa mi'ah. Walaupun dia bilangannya hanya masih 190 dirham. 150 dirham. Ya. Karena kalau dirham zakatnya setiap 200 1 dirham. Setiap 200 dirham 1 dirham. 1 dirham sih? 2,5% dari 200 dirham. Ya. 2,5% dari 200 dirham. Jadi kalau dia sudah sampai, nanti akan ada perinciannya. Kalau sudah sampai uangnya 200 dirham, barulah zakatkan 2,5%. Tetapi kalau belum sampai, masih 190, maka dia belum wajib zakat. Termasuk juga 199 kurang 1 dirham 200 lah dia. Ini enggak, belum sampai, hanya 199. Maka falaisa fiha sadaqatun illa ayyasha rabbuha. Tidak ada zakatnya kecuali jika memang si pemiliknya ingin mengeluarkan zakat. Dalalatun ala anna sahibal mal, menunjukkan bahwasanya pemilik harta in a'ta sadaqatan min malihi, apabila dia mengeluarkan sedekah dari hartanya, wa in kana sadaqah ghairu wajibah fi malihi fajaizun lil imami akhadha idza tabat nafsul mu'ti, maka boleh dia mengeluarkan sedekahnya, boleh dia mengeluarkan zakatnya walaupun tidak wajib, dan seorang imam boleh menerima zakat tersebut jika memang yang memberikan itu ikhlas, bukan karena paksaan. Enggak wajib namanya. Wa kadzalikal Faruq, demikian juga Faruq, maksudnya Umar bin Khattab, lamma a'lamal qaul anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Siddiq qablahu lam ya'khudha sadaqahal khail war raqiq. Demikian juga Umar bin Khattab ketika mengetahui bahwasanya Nabi SAW dan Abu Bakar sebelumnya tidak pernah mengambil zakat kuda ataupun hamba sahaya. Fatabat anfusum bi'ita'i sadaqah minal khayli war raqiq mutatawwi'in jaza li Faruq akhadha sadaqah minhu. Namun apabila si pemilik harta tersebut dengan senang hati mengeluarkan zakatnya dari zakatnya dari kuda dan hamba sahayanya, bukan wajib, maka Umar bin Khattab boleh mengambilnya. Kama abahal Mustafa SAW akhadha sadaqah mimma duna khamsa minal ibil, sebagaimana Rasulullah SAW boleh mengambil zakat orang yang memiliki unta kurang dari 5 ekor. Berarti kalau 5 ekor zakat, ini kurang dari 5 ekor. Kalau kurang dari 5 ekor berarti dia belum wajib zakat. Waduna arba'ina minal ghanam, dan juga yang belum sampai 40 ekor dari kambing, masih 39, boleh dia ambil zakatnya jika memang si pemilik dengan senang hati memberikannya. Waduna mi'atai dirhamin narok, demikian juga perak yang belum sampai 200 dirham. Demikian ikhwan rahimani Allah wa iyyakum, ya. Baik. Intinya bahwasanya zakat itu wajib, ya, zakat itu wajib untuk benda-benda tertentu. Ada aturannya, enggak semua benda. Misalnya kita punya pakaian ini. Pakaian kita 3 lemari. Kalau di total itu bisa di atas mungkin 1,5 M, 500 juta. Kalau total harganya. Tapi tidak ada yang namanya zakat untuk pakaian, kecuali dia buka konveksi. Kalau dia buka konveksi berarti pakaian itu sebagai barang dagangan. Nah, demikian ikhwah. Dihitunglah kira-kira kalau sudah sampai 85 gram emas, dikonversi ke rupiah, ke taksir harganya, maka dia harus keluarkan 2,5% setelah 1 tahun berikutnya. Demikian. Tapi kalau tidak, nggak boleh.
Kalau tidak nggak wajib. Ya. Kalau tidak wajib. Seperti tas, ya kan ada mama-mama, ibu-ibu yang tasnya banyak. Ya kan? Bapak-bapak kan jarang tasnya banyak. Paling tas kita berapa? 2, 3. Itu pun saya tengok udah sekian tahun semenjak sebelum pandemi kan. Ini sebelum pandemi nampak kucil-kucil kayak gitu. Ada laki-laki emang nggak gitu perhatian masalah tas. Yang penting bisa dibawanya gitu. Tapi kalau ibu-ibu kan tidak. Ya, warnanya harus sama dengan jilbabnya kan gitu-gitu. Harus sama dengan kaos kakinya. Mungkin untuk untuk tasnya aja mungkin bisa jutaan. Kan biasa mama-mama punya tas 4 juta, 10 juta sampai 150 juta. Kadang-kadang lebih mahal dari Alphard tasnya. Nggak bisa Alphard itu dimasukkan ke situ, nggak bisa. Tapi bisa, nggak tahu kok bisa sebegitu mahalnya. Bahkan ada yang 26 miliar. Ya Allah, nggak tahu tuh mau diapain tuh tas 26 miliar. Begitulah ada. Laki-laki punya tasnya segitu mahal. Nggak ada kan? Laki-laki mikirnya panjang. Ini ingin buat ruko gitu, sewa-sewakan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini tidak ada zakat tas, nggak ada. Ya, tidak ada zakat sepatu, nggak ada. Walaupun kalau total bahkan sudah jauh melebihi nisab, tapi memang nggak ada. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Termasuk juga kendaraan, termasuk juga hamba sahaya, tidak ada zakatnya. Tetapi kalau mau dikeluarkan boleh. Misalnya antum punya pakaian nih, pakaian sekian lemari. Ini kalau ditotal bisa setengah M harganya ini. Misalnya, saya keluarkan aja zakatnya, silakan kalau itu. Ya, silakan. Tapi pada intinya dia tidak ada zakatnya. Demikian. Dan biasanya yang mau menzakatkan ini jarang. Enggak wajib zakatnya sudah, kenapa dikeluarkan zakatnya? Kan begitu kan. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan. Babu taghlil zajri minal mas'alati wa tahrimiha ma'al ghani. Bab sangat dicelanya meminta-minta, bahkan diharamkan jika dia orang yang mampu. Gak boleh minta-minta jika dia orang yang mampu. Qala ta'ala lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya' minat ta'affuf. Dan para fuqara yang tidak dan para fuqara yang terhalang ya karena jihad fisabilillah, maksudnya mereka tidak bisa berusaha. La yastati'una darban, tidak mampu untuk berusaha. La yastati'una darban fil ardi, tidak mampu berusaha di muka bumi. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang-orang jahil mengira mereka itu orang-orang kaya. Kenapa? Karena tak pernah nampak minta-minta. Padahal dia orang fakir. Padahal dia orang fakir, tapi tak meminta-minta. Ini karakter para sahabat dulu, ikhwah. Semiskin apapun mereka nggak mau minta-minta. Ya. Kemudian, la yas'aluna ta'rifum bisimahum. Ya. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang-orang jahil mengira mereka adalah orang-orang kaya karena tidak mau meminta-minta, tak terlihat minta-minta. Ta'rifum bisimahum. Kata Allah, kamu tahu ya Muhammad tanda-tanda mereka. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tak pernah meminta kepada umat manusia, apalagi cara paksa. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi alim. Apa saja kebaikan yang engkau infakkan, sungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Al-Baqarah ayat 273. Baik. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yazalu rajulu yas'aluna an-nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhi zum'atul lahmin
Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidaklah seorang itu meminta-minta, mengemis hingga nanti dia datang di hari kiamat, di wajahnya tidak ada daging. Jadi tengkorak gitu aja, tak ada dagingnya. Jadi kalau di hari kiamat nanti dibangkitkan ada orang yang mukanya tak berdaging, itu berarti pengemis. Pengemis orang yang semasa di dunia minta-minta, padahal dia orang yang berkecukupan. Demikian ikhwah, orang yang berkecukupan. Dalam Islam ikhwah, apabila memang benar-benar dia tidak sanggup, dia fakir, boleh. Tapi bukan wajib ya, boleh. Demikian. Kalau dia nggak minta, dia pertahankan, tetap berupaya, tetap nggak minta-minta, itu lebih afdol. Karena ikhwah kalau sudah minta namanya, kalau sudah minta, kalau namanya sudah minta, itu harga diri kita berbeda. Ya, jangankan meminta ikhwah, berhutang saja harga diri kita sudah berbeda. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, makanya yadul a'la aula min yadis sufla. Tangan di atas lebih utama ketimbang daripada tangan di bawah. Dan kenyataannya begitu ikhwah. Ya, yang begitu kenyataannya. Baik. Kalau ada orang yang dia sanggup, dia berkecukupan, tapi masih suka minta-minta, di hari kiamat nanti akan dibangkitkan wajahnya tak berdaging. Jadi ikhwan nanti di hari kiamat ketika dibangkitkan macam-macam bentuk orang. Ada yang lehernya panjang. Itu karena apa? Muadzin. Innal muadzinin atwalun nasi yaumal qiyamati unuqan. Sesungguhnya para muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya nanti di hari kiamat. Panjang lehernya dibandingkan yang lain. Kalau nampak orang yang panjang lehernya, muadzin ini. Kalau ada yang jalannya senget gini, senget jalannya. Nggak adil apanya? Iya, punya istri lebih daripada satu tapi nggak adil, senget jalannya. Pak, nggak adil ya? Demikian. Kalau ada yang nggak berdaging, jadi masing-masing orang ikhwah. Ya tapi nggak akan ada yang nanya gitu. Bisa nanya gitu. Nggak ada bisa nanya. Orang sibuk dengan urusan masing-masing. Ya, sebagaimana ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya manusia itu akan dibangkitkan, yaitu telanjang bahkan tidak berkhitan, tanpa pakaian. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, jadi orang bisa tengok-tengok, bisa tengok-tengok, gitu, enggak ada nanti kata Rasulullah. Orang tidak mikir ke sana lagi, orang sudah mikir nasibnya gimana, ini kan depan neraka, seberang surga. Demikian gimana nasibnya? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jangankan kita itu di depan kita neraka. Ini jam 8 kita ujian. Sarapan sudah mules itu kan. Pas sarapan sudah, biasanya kalau nggak persiapan jam 8 ujian, sementara kita belum siap persiapan menghadapi ujian. Itu bawaannya lesu aja kan. Sarapan pun nggak enak. Makan lontong rasanya mules gitu kan. Udah mana ada cerita lagi yang sekitar-sekitarnya. Demikian. Yang terpikir ngapain dulu kalau udah kayak gitu? Persiapan belum? Tapi mau ujian, apa kira-kira dulu? Dulu apa persiapan? Kalau nggak persiapan? Coba ngaku. Sediakanlah bolpen yang 0,2 itu ujungnya. Jadi bisa nulisnya kecil-kecil. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itu baru ujian dunia, belum lagi kalau neraka. Gimana orang nengok-nengok? Gak ada lagi nengok-nengok kiri kanan, duduk-duduk nongkrong, nggak ada lagi, ya. Nggak ada lagi saling nengok-nengok. Orang sudah sibuk dengan memikirkan nasibnya ini gimana. Begitulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan. An Muawiyah, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Muawiyah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talfahu bil fil mas'alati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian banyak minta-minta.
Fa wallahi la yas'aluni ahadun minkum syai'an fatukhriju lahu mas'alatuhu minni syai'an wa ana karihun fayubarikullahu fima a'taituhu. Demi Allah, tidaklah salah seorang kalian meminta dariku sesuatu lantas aku berikan kepada dia karihan, dan dalam keadaan aku tidak begitu suka dia meminta, kecuali apa yang aku berikan itu tidak ada berkahnya. Ya, tidak ada berkahnya. Terkadang ada orang yang meminta Rasulullah SAW, Rasulullah melihat ini orang ini mampu sebenarnya, tapi Rasulullah itu modelnya kalau diminta dikasih. Ingat nggak antum kisah orang Arab Badui ketika Rasulullah SAW ditariknya kerah Rasulullah. Waktu itu Rasulullah pakai baju, tapi baju yang ujung-ujungnya itu kasar. Di lehernya kasar, ujung-ujungnya itu disulam dengan sulaman yang kasar. Jadi lehernya Rasulullah itu pula ditariknya, berbiratlah di sini, merah. Apa kata si Arab Badui ini? Ya Muhammad, manggil Muhammad lagi dia, nggak sopan. Ya Muhammad, mana harta Allah yang titipkan kepada anda? Berikan aku. Rasulullah ketika ditarik begitu, saking kencangnya, kata sahabat yang meriwayatkan, merah leher Rasulullah SAW. Lantas faltafata ilaihi dhahikan. Rasulullah pun melihat ke arah Arab Badui, tertawa. Rasulullah, berikan. Coba kira-kira antum begitu kan, senyum. belum lagi wajah kita kesini, ini duluan masuk. Lebih cepat ini masuk daripada wajahnya. Demi Rasulullah bisa seperti itu, masya Allah, ya. Bisa seperti, bisa dia tertawa. Ya kalau kita pun dipaksa-paksa, yang tertawa mungkin senyum lah, senyumnya ya udah senyum asam sulfat gitulah. Ya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Tapi Rasulullah bisa karena dia tahu ini orang jahil. Begitu. Ini orang jahil. Demikian. Kita jangan orang jahil. Dengan anak kita aja masih di bawah umur, ketika buat jengkel kita tendangkan juga. Paling tidak dicubit lah kan, rebel, begitu. Bisa begitu ikhwah. Ya, apalagi orang Arab Badui, rata lah kita buat kan, kalau seperti itu. Tapi begitulah Rasulullah SAW. Jadi ya beliau kasih aja, minta kasih, begitu. Beliau pokoknya kalau ada yang minta, beliau kasih. Jadi kalau beliau memberikan, ada orang minta, beliau memberikan dengan pemberian nggak begitu suka beliau memberikan, karena lihat mungkin orang ini mampu bekerja, ya nampak berkecukupan, tapi karena dia minta Rasulullah kasih aja. Ya Rasulullah dalam keadaan yang kurang begitu suka memberi dia, maka harta yang diberi Rasulullah SAW itu tidak akan berkah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala dari Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kunna 'inda Rasulullah sallam tis'atu wa samanu mi'ah aw sab'ah. Tis'ah aw samaniyah aw sab'ah. Kami pernah bersama Rasulullah sekitar 9 atau 8 atau 7 orang. Faqala ala tubayyi'una Rasulullah. Rasulullah mengatakan, apakah kalian tidak mau membaiat Rasulullah? Kunna hadisa ahdin bibai'ah. Kami pada waktu baru saja berbaiat. Faqulna qad bay'anaka ya Rasulullah. Kami katakan yang bersembilan, berlapan atau bertujuh itu, kami katakan, ya Rasulullah, kami kan sudah membaiat Anda. Qala ala tubayyi'una Rasulullah. Kembali Rasulullah mengulangi, tidakkah kalian mau membaiat Rasulullah? Qulna qad bay'anaka ya Rasulullah. Kami sudah membaiat Anda ya Rasulullah. Summa qala ala tubayyi'una Rasulullah. Tidakkah kalian ingin membaiat Rasulullah? Qala fabasatna aidina. Lantas kami pun, karena kami sudah katakan, ya Rasulullah, kami kan sudah baiat. Tidakkah kalian mau membaiat Rasulullah? Akhirnya yang ketiga kalinya, tidakkah kalian mau membaiat Rasulullah? Akhirnya kami pun julurkan tangan kami untuk berbaiat. Fabasatna aidina, dan kami pun menjulurkan tangan-tangan kami. Wa qulna, dan kami katakan, qad bay'anaka ya Rasulullah, fa'alaman nubayyi'uk. Kami membaiat Anda ya Rasulullah, apa yang perlu kami baiat? Artinya
dalam masalah apa kami harus berjanji setia? Qala ala an ta'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Pertama, perjanjiannya kalian jangan menyembah selain, yaitu yang pertama kalian sembah Allah dan jangan sekali-sekali mensekutukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, as-salawatul khams. Salat 5 waktu, jangan kalian tinggalkan. Kemudian selanjutnya, tuti'u wa asarra kalimah khafiyah wala tas'alun nasa syai'an. Tuti'u kalian taati, lantas beliau menyebutkan sesuatu yang rahasia. Wala tas'alunan nasyai'an. Kemudian yang keempat, ketiga atau keempat, wala tas'alunan nasyai'an. Kalian tidak meminta apapun dari orang. Yang 9 ini itu baiatnya. Jangan menyembah selain Allah. Kemudian salat yang 5 waktu. Kemudian ada satu hal yang tak disebutkan. Yang keempat yaitu jangan kalian minta apapun dari manusia. Maka kami pun membaiat Rasulullah. Wala qad ra'aitu ba'dha haula'in nafar. Dan aku sungguh melihat yang bersembilan atau berlapan bertujuh tadi itu, sebahagiannya yaskutu sautu ahadihim lam yas'alu ahadan yunawiluhu iyah. Jatuh jatuh cambuknya, mereka tidak pernah meminta orang untuk mengambilkan. Karena yas'alu itu meminta, termasuk meminta bantu, minta ambilkan, termasuk tolong ambilkan, itu termasuk yas'alu, meminta. Jadi bukan hanya meminta-minta harta, meminta-minta tolong juga mereka nggak mau. Ya, tapi seperti itu. Wah, istrinya aman lah ini ya. Nggak ada, Dek, minta piring. Oh, nggak ada cerita nih bagi yang 9 ini. Nggak ada cerita. Udah baiat dia, tapi seperti itu. Dek, ambilkan, nggak ada cerita ambilkan. Mereka pergi sendiri. Lagi mandi, lupa anduk, keluar sendiri. Begitu. Nggak ada, Dek, anduk, nggak ada cerita lagi, ikhwah. Demikian, itulah luar biasanya baiat, ya. Sampai seperti itu para sahabat detailnya, ikhwah rahimanallahu iyyakum, ya. Karena kan di sini Rasulullah nggak sebutkan jangan kalian meminta apapun dari manusia, nggak disebutkan apakah meminta harta ataukah meminta apa saja. Kalau dilihat dari keumumannya apa saja berarti, ya, nggak boleh minta apapun berupa jasa, berupa minta tolong, berupa harta, tidak boleh. Demikian, itulah mereka sangkin waroknya melaksanakan baiat mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alan nas amwalahum takatsuran, barang siapa yang meminta kepada manusia takatsuran, untuk memperbanyak, menumpukkan hartanya, fa inna ma yas'alu jumran fayastaqillu aw liyastakthir, sesungguhnya dia sedang meminta batu api neraka. Dia sedang meminta batu api neraka. Silahkan dia mau sering meminta ataupun tidak meminta. Ya, kalau dia falyastaqil, hendaklah dia berhati-hati, jangan minta-minta. Artinya yastaqil ini ikhwah dari qalla, qalil, sedikit. Dia persedikit meminta-minta atau dia perbanyak minta-minta. Kalau dia perbanyak minta-minta berarti gimana? Memperbanyak apa tadi? Batu api neraka tadi itu. Kalau dia sedikit meminta berarti sedikit dia mengumpulkan batu api neraka itu. Ya, artinya mengumpulkan ini akhirnya kalau dia banyak berarti segitulah dia akan diazab dengan jumroh, itu batu api neraka. Jumroh itu arang, ikhwah. Arang kalau sudah memerah itu namanya jumroh. Bara, ya, bara. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah bersabda, innal mas'alata kaddun yakuddu biha rajulu wajhah. Sesungguhnya meminta-minta itu adalah garukan, cakaran seorang terhadap wajahnya. Artinya ikhwah, semakin banyak dia minta-minta, maka berarti dia semakin banyak mencakar-cakar wajahnya. Dia akan diazab dengan dia mencakar-cakar wajahnya.
illa ayyas ala rajulu sultanan fi amrin la budda minhu, kecuali kalau ada seorang minta dari penguasa pada urusan yang memang harus dia lakukan. Misalnya dia minta dari Baitul Mal, ya. Baitul Mal, dia mau tidak mau dia harus minta. Seperti misalnya apa yang diminta? Buat proposal kemana? Ke lurah untuk apa? Misalnya buat paving block gang misalnya, atau nih ngecor jalan, itu boleh, ya. Mau tidak mau kan mintanya ke sana. Ditukuti masyarakat gak sanggup, demikian. Maka yang seperti itu dibolehkan. Demikian ikhwah. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mas'altu ghani shin fi wajhi yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang yang mampu, api dia minta-minta, itu akan menjadi cacat di wajahnya di hari kiamat. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula ya'tini minkum liyas'alani fa'utih. Tidaklah seseorang mendatangi aku lantas dia minta dan aku pun berikan permintaannya. Fayantaliqu, lantas dia pergi. Wa ma yahmilu fi khidanihi illa nar. Sungguh tidak ada yang dia bawa kecuali api neraka. Taib. Jadi ini hadis-hadis yang melarang kita meminta-minta sementara kita sanggup. Ya. Kita sanggup. Berarti ikhwah, kita jangan suka minta traktir. Bergaji traktir lah. Kita makan siang bisa, duit dompet tebal, tapi minta traktir termasuk, ya, termasuk, nggak dibolehkan. Demikian. Tapi kalau ada yang nawar kan boleh. Udah makan. Emang kenapa? Nggak apa-apa, cuma nanya aja. Kirain mau traktir. Demikian. Ini kita makan siang, siapa yang bayar? Masing-masing lah. Ya udahlah kalau gitu. Atau saya yang traktir, boleh. Dia menawarkan boleh. Tapi kalau kita yang minta ikhwah, termasuk ini. Termasuk. Ya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kita tahu teman kita mau safar ke Jogja. Jangan lupa ya oleh-olehnya batik. Nah, kan biasa begitu kan? Jangan lupa olehnya bakpia patok. Misalnya. Artinya apa? Jangan lupa oleh-olehnya itu maksudnya apa? Hah? Minta kan? Ya saya beli nanti, insya Allah saya beli. Terus setelah dibeli kan minta dikasih dia. Bukan jangan lupa beli bakpia patok. Terus ya kamu makan sendiri, kan nggak begitu maksudnya. Kasih saya kan begitu, ikhwah. Itu minta-minta namanya. Dan untuk budaya Indonesia terbiasa seperti ini, terutama pada kawan. Ya, karena terbiasanya kadang-kadang temannya kalau mau safar nggak bilang-bilang, ya kan? Kenapa? Sebab kalau dia safar banyak yang titipnya nggak pakai duit, titip aja. Kalau titip ini duitnya titip ya, masih mendingan ini nggak pakai duit, titip ya. Nanti kalau udah pulang nggak bawa apa-apa, pelit. Nah, kadang-kadang kan kita sanksi sosial ini kan agak lebih tajam dibandingkan sanksi-sanksi yang lain. Takut dibilang pelit, mendingan kita biar tekor asal kesohor kan gitu. Sakit kali hati kita tuh. Mau nggak mau harus belikan gitu kan. Apalagi orang Indonesia ikhwah, paling suka yang namanya kalau dari perjalanan jauh itu dia suka bawa hadiah, dan yang ditinggalkan juga suka dengan nerima hadiah yang minta-minta itu. Makanya kan kalau mak-mak kita pergi ke umroh gitu kan, ikhwah, antum tahu apa yang dipikirkannya, yang jadi beban pikirannya sebenarnya? Oleh-oleh. Demikian, ya. Pergi tawaf, pulang itu selalu bawa kresek. Tawaf pulang bawa kresek. Demikian. Dia mikirkan keponakannya 10, nanti bibinya 12. Kemudian dipikirnya semua ini akan dikasih semua. Makanya banyak orang Indonesia kalau dia pulang haji kan hanya jatahnya kalau nggak salah hanya sekitar 40 kilo jatah bagasi, 40 kilo. Kalau yang biasa ini kan 25, kalau haji 40.
Itu nggak cukup ikhwah. Jadi gimana? Ada jasa kargo. Itu bisa 100 kilo mereka kirim. Demikian. Yang penting itulah, ya, yang penting ada, setiap ada yang murah, yang 2 real kutip untuk sekampung gitu kan. Nah, demikian. Senang dia memberikan hadiah-hadiah seperti itu. Makanya orang Indonesia sangat dikenal di Saudi, terutama Mekah dan Madinah. Sampai para pedagang-pedagang itu mempelajari bahasa Indonesia. Kenapa? Yang paling banyak belanja orang Indonesia. Makanya kalau mak-mak kita di Mekah itu dekat-dekat Masjidil Haram, dia Pak macam simpang limun aja dibuatnya. Berapa ini? Gitu. Ya, berapa ini? 3 rial. Janganlah 1 rial lah ya. Pelit kali gitu. Gitu. Orang-orang Pakistan nih jual-jualan itu. Demikian ikhwah. Jadi santai ibu-ibu kita di Mekah tuh macam simpang limun lah dibuatnya. Apalagi kalau alah jangan gitulah. Mak-mak kita kan merayu sambil pegang-pegang. Nah, demikian ikhwah. Baik. Jadi intinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ini hadis-hadis yang menunjukkan tidak boleh meminta-minta. Kalau kita itu sanggup apapun bentuknya. Ya, tidak boleh. Termasuk mentraktir, meminta ditraktir, kemudian minta apa? Minta kurang harga. Kalau itu biasa lah Pak, minta kurang harga Pak. Kalau nggak boleh minta kurang harga, pada jadi pedagang semua lah ini. Itu kan dalam rangka apa namanya, tawar menawar, nggak apa-apa kalau itu, ya nggak apa-apa. Baik, kita bacakan dulu 1 atau 2 poin min fikil bab. Taghlidu tahrim mas'alah min ghairi hajatin awliya jama' al-kathir. Sangat diharamkan meminta-minta dengan tanpa ada keperluan, kebutuhan, atau untuk menumpuk-numpukkan harta. Makanya kan ada kan di di Medan, para pengemis dia punya rumah bagus, kadang-kadang punya istri 2. Demikian ya, dari hasil mengemis. Ya, di Jakarta pun saya dengar para gembel-gembel itu kan ditangkap-tangkapin, kemudian diajarkan skill supaya dia bisa bekerja. Setelah keluar, mereka tak gunakan skillnya itu. Kenapa? Kembali dia minta-minta karena apa? Lebih besar duitnya, lebih mudah. Ya, lebih mudah. Demikian. Kalau itu kan harus jualan lagi segala macam. Itu ikhwah. Baik, kemudian yang kedua, mas'alatun nas min ghairi hajatin turithul dhulli fid dunya wal adzabil akhirah. Meminta-minta kepada orang dengan tanpa ada keperluan, itu akan mewarisi kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Yang ketiga, ikhtalafa ahlul ilmi fi haddil ghani alladhi la yajuzu ma'au su'al ila aqwamin muta'addidatin. Para ulama berbeda pendapat tentang batasan orang yang dikatakan berkecukupan hingga dia tidak boleh minta. Berapa hartanya? Berapa batas hartanya hingga dia dikatakan tidak boleh minta-minta? Ada beberapa pendapat. Yang pertama, man malaka khamsina dirhaman au qimatuha minadz dzahabin. Mereka yang memiliki 50 dirham. Mereka yang memiliki 50 dirham. Ikhwah, saya tadi hitung-hitung 50 dirham ini berapa? 200 dirham, ya. Kan tadi nisab perak dirham kan 200. 200 dirham itu sama dengan 595 gram perak. Berarti 1 dirham sekitar 2,9 gram perak. 1 dirham sama dengan sekitar 2,9 gram perak. Baik. Di sini berapa tadi? 50 dirham. Berarti kali 50 kan? 2,9 kali 50 sama dengan 148,7 gram jadinya. Karena 50 kali 2,9, ya kan? 148,7.
Dan harga sekarang 1 gram perak itu 9.322 rupiah. Jadi totalnya, kalau total tadi itu sekitar 1.386.181 rupiah. Ya kita katakannya 1,5 juta. Mereka yang punya uang 1,5 juta, punya harta 1,5 juta, itu tidak lagi dikatakan miskin yang dibolehkan minta-minta. Itu dia. Ya, ada di lemarinya agak-agak 3 juta, berarti dia sudah nggak boleh minta-minta. Demikian ikhwah. Hah? Uang tunai dengan perhiasan termasuk. Kan ini perak dia, berarti kan perhiasan. Uang tunai perhiasan. Dia nggak punya, uangnya cuma 1 juta, tapi mobilnya 0,5 M. Bisa nggak ya? Hah? Ya, baru beli mobil dia. Nah, demikian. Sebenarnya kalau seperti yang pernah saya katakan, orang bisa mengakal-ngakali tidak bayar zakat, bisa. Ya. Uangnya 1 M atau uangnya 10 M. Udah? Begitu sampai 10 M misalnya 1 Muharram, berarti 1 Muharram yang akan tahun depan dia harus bayar zakat. Ya kan? Di bulan Zulqa'dah beli Ferrari dia. Yang 9,9,9 M, berarti tinggal duitnya sekitar 50 juta. Sisanya kan beli Ferrari, kan habis tuh 50 juta nggak ada zakat. Demikian ikhwah. Sebulan kemudian dijual lagi Ferrarinya, balik lagi kan duitnya. Tapi kan ketika balik duit sampai nisab, berarti ketika sampai nisab kapan lagi bayarnya? Tahun depan. Kan ngakal-ngakali. Allah tahu orang yang ngakal-ngakali itu. Sama seperti zakat kambing kemarin. Yang terpisah tidak boleh dikumpulkan, yang terkumpul nggak boleh dipisahkan. Demikian ikhwah. Fungsinya mereka, mengapa peternak itu mengumpulkan apa yang terpisah dan memisahkan apa yang terkumpul? Untuk mengurangi zakatnya. Demikian ikhwah rahimanallah. Itu saja, insyaallah kita bahas sambung di kajian yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wal muslimin innahu wal ghafur. Silakan, ada yang mau bertanya? Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di nomor yang tertera di pesawat televisi Anda, atau Anda juga boleh mengirimkan di nomor saya langsung di 0813 600 661. 0813 600 661. Silakan antum ikhwah yang mau bertanya langsung. Ya. Apa itu? Jaminan hari tua. Gimana Pak? Ya. Maksudnya bunga-bunga kembang-kembang apa ini? Hah? Kemudian masalahnya ribanya itu. Memang dikatakan riba di situ. Bagi hasil. Bunganya dibilang bagi hasil. Bunganya diganti nama bagi hasil. Bunga itu apa artinya? Terus yang ditanyakan riba di situ. Ada bang, ada. Oh, yang jelas kalau memang bisa kita mengetahui berapa bunganya, jangan diambil bunganya. Mungkin bisa kita minta rincian kan?
Bisa rincian. Itu bisa per tahun aja Ustaz. Jadi udah sekian tahun yang tahun makanya 2019 nggak ada rinciannya. Paling udah tahun ini aja. Karena kok dulu ya pakai koordinasi Ustaz. Saya mau ada Ustaznya. Kalau sekarang enggak pakai. Ini ada HP kan berapa tahun kita gitu. Nggak ada yang bunganya. Nggak ada lagi. Yakin nggak di situ ada bunga? Ada riba? Ya pasti ada Ustaz dari pesertaan dari tahun 2000 kemarin kan. Bisa nggak diprediksi berapa kira-kira? Kalau diprediksi bisa Ustaz. Udah gitu aja, diprediksi aja kalau begitu. Iya. Tapi jangan disikit-sikit kan prediksinya ya. Kalau bisa diprediksikan, prediksikan. Itu akan lebih aman. Bagaimana dengan orang yang meminta sumbangan untuk pesantren tahfidz Quran, apakah termasuk? Ikhwah, yang nggak dibolehkan itu meminta untuk dirinya. Itu nggak boleh. Rasulullah pernah nggak meminta? Pernah, tapi bukan untuk diri beliau. Ketika ada seorang musafir yang kehabisan bekal, lantas Rasulullah mengumum kepada sahabat supaya mengumpulkan donasi untuk yang musafir ini. Tapi yang datang membawa sedikit begitu. Hingga akhirnya ada seorang sahabat membawa hartanya sampai keberatan. Ya Rasulullah, ini hartaku, infakku. Berbinar-binar Rasulullah SAW wajahnya. Lantas diikuti oleh yang lain-lain juga banyak memberikan. Apa kata Rasulullah? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu ajru man amila biha. Barang siapa yang memberikan contoh sunnah yang baik, maka untuknya pahala orang yang mengikuti jejaknya. Itu waktu itu Rasulullah minta donasi untuk siapa? Bukan untuk beliau, untuk yang musafir tadi itu. Demikian juga Rasulullah meminta donasi untuk apa? Untuk jihad, untuk keperluan jihad. Jadi yang dimaksud meminta di sini bukan untuk diri, kecuali kalau pesantrennya punya dia. Ya apa bedanya? Pesantren pesan dia, pembina dia, ketua dia, bendahara anaknya, kemudian sekretaris bibinya, dia aja. Kemudian dia meminta, ya. Kemudian dia meminta, berarti dia meminta untuk dirinya, nggak boleh. Makanya ikhwah, para ustadz kita juga sudah mengumumkan nggak boleh kita minta donasi untuk sebuah lembaga pesantren dan lembaga itu punya kita, nggak dibolehkan, karena itu sama artinya kita meminta untuk kita, untuk diri kita. Sama juga ketika kita punya punya lembaga dakwah misalnya, ya, kita minta untuk beli kamera, untuk beli ini, beli segala macam, tapi itu akhirnya kamera itu punya kita, berarti minta untuk kita, nggak boleh. Ya, jadi yang nggak dibolehkan itu adalah minta untuk umat atau untuk orang lain, dibolehkan. Ya, tapi kalau untuk selain itu nggak dibolehkan, ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Kalau untuk kita nggak boleh. Mau tanya apa hukumnya beli rumah dengan akad murabahah di salah satu bank syariat? Di sini juga harus dijelaskan akad murabahah itu bagaimana. Ya. Dia beli rumah tapi akadnya akad murabahah, itu bagaimana? Allahu alam, ini perlu rincian, ya. Ini perlu rincian. Ustadz, kakek saya meninggalkan harta dan meninggalkan 3 anak laki-laki, 1 perempuan. Ayah saya sudah meninggal sebelum kakek saya meninggal. Kakek saya meninggalkan harta dan meninggalkan 3 orang anak laki-laki, 1 perempuan. Ayah saya sudah meninggal sebelum kakek saya meninggal. Dan saya sebagai cucu terhalang untuk mendapatkan hak waris karena masih ada paman dan yaitu adik bapak saya. Jadi paman-paman saya bersikeras mengatakan bahwa saya tetap mendapatkan hak waris. Sudah saya jelaskan berulang kali kepada paman saya kalau saya tidak dapat hak waris lagi. Saya terdinding berdasarkan surat An-Nisa, tapi mereka tetap bersikeras kalau saya tetap harus mendapatkan waris. Pertanyaannya, kalau mereka tetap memberikan juga harta warisan tersebut kepada saya, yang saya takutkan saya menerima yang bukan hak saya, Ustadz, sedangkan saya tahu ganjarannya, bukan harta, mohon nasihatnya. Ikhwah rahimallahu, kalau seperti ini misalnya, sebenarnya kan bukan hak kita, tapi
paman-paman kita itu udahlah dia katakan ini waris, kita katakan nggak waris segala macam, tapi mereka sudah rela, terima aja udah. Ya, karena mereka juga tidak merasa terzalimi. Harta sudah sampai nisab tahun ini 90 juta, di tahun depan harta sudah bertambah 120 juta. Yang mana dihitung 90 juta atau 120 juta? 120 juta kali 2,5%. Ya, hitungan akhir bukan hitungan awal. 90 juta sampai nisab, tahun depan 1 M. Meningkatnya tajam begitu tahun depan, berarti yang 1 M-nya. Bagaimana dengan masalah yang tentang berpolitik? Politik yang mana ini? Kalau politiknya politik tipu-tipu, ya tentunya nggak ada manhaj salaf yang ikuti politik tipu-tipu. Ya, tidak ada. Jadi berpolitik tidak dengan partai, dengan berdakwah. Karena berkata politik itu dari sasa ya susu, artinya bersiasat. Bagaimana cara memanajemen masyarakat? Kan itu artinya berpolitik. Jadi bukan untuk memperebutkan kekuasaan. Karena dalam Islam tidak boleh meminta kekuasaan. Ya. Apa kata Rasulullah? Kami tidak memberikan bagi orang yang memintanya. Ada yang mau nanya langsung? Tak ada. Seorang punya sebidang tanah seharga 100 juta, lalu dia bermaksud menjualnya, tapi belum laku juga sampai sekarang. Masuk 1 haul, apakah tanah yang belum laku itu dihitung zakat harta? Ikhwah, kalau tanah tidak ada tanah sebagai aset tidak ada zakatnya. Ya, Allahu a'lam. Dia jual beli tanah. Kalau dia jual beli tanah, ya tanahnya jadi barang dagangan. Hah? Ada zakatnya kalau seandainya dia jual beli tanah, jual, beli jual, ada nisabnya. Ya nisabnya bagaimana? Nisabnya nisab harta. Nisabnya nisab harta dengan ditambah dengan harga tanahnya. Allahu a'lam. Jika gaji tidak naik selama setahun, bertahun-tahun, dan saya meminta untuk naik gaji, apakah ini juga tercela? Iya juga ya. Iya. Sekarang biasanya kan baik itu sekolah maupun perusahaan, kenaikan gaji itu kan ada SOP-nya kan biasanya. Apa bisa naik-naik gitu aja? Biasanya ada SOP-nya. Ikhwah. Setahu saya di lembaga-lembaga yang menerapkan penggajian secara profesional itu mereka masing-masing sudah buat SOP-nya. Gaji tunjangan sekian, gaji pokok sekian, tunjangannya sekian. Misalnya kalau sekolah, gaji pokok sekian, tunjangan wali kelas sekian. Nanti ada apa yang lain sekian, total sekian. Itu ada SOP-nya. Nanti ketika dia sudah mengajar sekian tahun maka dinaikkan gajinya sekian persen. Itu biasanya ada SOP-nya. Nah demikian. Kalau dia seandainya memang ada SOP-nya tapi dia nggak naik-naik, berarti dia menuntut gaji. Tapi memang nggak ada SOP-nya, ya, nggak ada SOP-nya, nggak ada juga aturan untuk naik gaji di situ. Karena majikannya juga tak naik-naik gajinya misalnya, ya, sama-sama tak naik gaji, nah kita bang, gitu, gimana? Nah, tak naik gaji, daripada abang naik gaji, mendingan abang keluar aja, misalnya begitu, ya. Ya sebenarnya itu dia seperti yang tadi. Jika memang itu hak dia dan ada SOP-nya, seharusnya dia sudah naik gaji, tapi nggak naik-naik juga, ya berarti dia punya hak untuk minta naik gaji. Tapi kalau seandainya memang di tempat dia memang tidak ada orang naik gaji, ada yang 30 tahun di situ kerja nggak ada naik gaji, jual emping misalnya atau pegaji harian misalnya kan nggak ada naik-naik, ya dia begitu. Jadi seperti misalnya tukang misalnya, tukang bangunan, ya kan,
dia kan ada borongan, ada yang harian. Harian itu kan sebenarnya naik, bisa naik, tergantung kondisi. Naiknya itu kan dikarenakan akad berikutnya kan, akad yang baru. Misalnya kita 3 tahun yang lalu nyewa tukang 1 hari 120.000 per hari. Tahun 2022 ini kita panggil lagi, bang, bangun ini berapa sekarang 1 hari? 170. Wih, mahal kali. Itu kan berarti akad yang baru. Demikian, naik berdasarkan apa yang ada. Tapi kalau seperti ini tidak bisa kita katakan boleh dan juga tidak bisa kita katakan nggak boleh, karena tergantung aturan yang berlaku di tempat dia. Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau seandainya dia merasa nggak cukup, memang sudah nggak cukup, ya mau nggak mau dia harus minta, boleh. Kan tadi yang nggak meminta yang nggak ada keperluan. Sudah 15 juta gaji dia, kebutuhan dia pun sudah tercukupi, minta naik supaya 25 juta misalnya begitu kan. Ya tentunya sementara tidak ada SOP untuk menaikkan gaji dia, maka termasuk minta-minta, nggak dibolehkan ya. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum jika kita berkeyakinan sedekap ketika i'tidal sementara imam yang tidak, apakah harus dilakukan ikuti imam? Kita bersedekap ketika i'tidal sementara imamnya tidak, apakah kita harus mengikuti imam? Allahu a'lam bishawab. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Pada asalnya innama ju'ilal imam liutamma bihi. Idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza shalla julusan wa idza shalla jalisan shallu julusan ajma'in. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila dia takbir, takbirlah, apabila dia ruku, rukuklah, dan apabila dia sholatnya duduk, maka duduklah kalian semuanya. Terus bagaimana kalau dia masalah sedekap? Ya, masalah sedekap ini bagaimana? Allahu a'lam bishawab, ikhwah. Mengenai rincian-rincian yang ada di setiap rukun, seperti imamnya ketika tasyahud gerak-gerak, sementara dia nggak gerak-gerak. Yang gerak-gerak kan ini pendapat Syekh Albani. Kalau yang nggak gerak-gerak seperti Syekh Mukbil, nggak bergerak. Nah itu gimana? Ikut gerak-gerak apa nggak gerak-gerak begitu? Rincian-rinciannya itu Allahu a'lam bishawab. Tidak harus mengikuti yang rincian-rincian. Imamnya di sini, antum sedekapnya di sini. Apa tengok imam harus di sini begitu. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya yang Allahu a'lam bishawab, rincian-rincian begitu tidak harus ikut. Tapi kalau yang terkait dengan jelas komando, ruku, sujud, itu harus ikut. Seperti contohnya wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'in, apabila si imam sholat duduk maka kalian duduk semua, kita nggak boleh berdiri karena itu sudah komando besar ya. Tapi yang rinci-rincian itu Allahu a'lam bishawab tidak harus diikuti. Demikian, Allahu a'lam. Ikhwah, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.